Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Minaria, NPM 2024 Prodi Ilmu Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari program jadwal perjalanan harian. Langsung saja, yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, memberikan kemudahan bagi pengguna dalam merencanakan kegiatan harian mereka. 2. Membantu pengguna mengatur waktu dengan lebih efisien sehingga tidak ada kegiatan yang terlewat. Ketiga, memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 4. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut dalam rangka pengambilan keputusan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pihak terkait melalui perjalanan yang terencana dengan baik. Selanjutnya yaitu manfaat proyek. Yang pertama, efisien waktu. Pengguna dapat mengatur waktu mereka dengan lebih baik sehingga dapat menyelesaikan lebih banyak kegiatan dalam sehari. Yang kedua, pengurangan stres. Dengan memiliki jadwal yang teratur, pengguna dapat mengurangi stres yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak terencana. 3. Peningkatan kedisiplinan. Program ini dapat membantu pengguna untuk lebih disiplin dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Dengan jadwal perjalanan yang teratur, diharapkan produktivitas tim dapat meningkat. Selanjutnya, penghematan biaya. Mengurangi biaya perjalanan melalui perencanaan yang efisien. Terakhir yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan layanan yang lebih baik, diharapkan kepuasan pelanggan dapat meningkat. Baiklah, itu saja tujuan dan manfaat dari program jadwal perjalanan harian yang telah saya buat. Selanjutnya yaitu penjelasan program jadwal perjalanan. Langsung saja ke video berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program jadwal perjalanan harian. Yang pertama, baris ini mendeklarasikan nama program, yaitu jadwal perjalanan harian. Yang kedua, uses CRT adalah unit yang digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi terkait tampilan konsol seperti mengubah warna teks dan membersihkan layar. Selanjutnya, konstanta. Max jadwal adalah konstanta yang mendefinisikan jumlah maksimum jadwal yang dapat disimpan, yaitu 100. Selanjutnya, tipe data. Di sini kita mendefinisikan tipe data baru bernama T-jadwal menggunakan rekor. T-jadwal memiliki 3 file, yaitu waktu untuk menyimpan waktu perjalanan dengan tipe data string, tujuan untuk menyimpan tujuan perjalanan tipe data string, dan aktivitas untuk menyimpan aktivitas yang dilakukan dengan tipe data string, dan variabel jadwal array yang dapat menyimpan hingga 100 data jadwal perjalanan. Jumlah jadwal variabel untuk menyimpan jumlah jadwal yang telah ditambahkan. Baiklah, masuk ke prosedur yang pertama, yaitu prosedur tampil jadwal. Prosedur ini digunakan untuk menampilkan jadwal perjalanan. Pertama, menggunakan variabel integer dan layar dibersihkan dengan clr scr dan warna teks diatur. Bisa kita lihat di program ini saya mengatur text color berwarna white dan di bawahnya saya ketik bright line agar tampilan hasil output bagus dan keren. Setelah itu, bright line lagi jadwal perjalanan harian. Di sini saya mengatur warna
teks color berwarna yellow pada teks jadwal perjalanan harian ini ya. Jika jumlah jadwal adalah 0, program menampilkan pesan bahwa belum ada jadwal. Jika ada jadwal, program mencetak header tabel dan kemudian menggunakan loop for untuk menampilkan informasi setiap jadwal. Setelah menampilkan jadwal, program menunggu input dari pengguna sebelum kembali ke menu. Ya. Baiklah, selanjutnya prosedur tambah jadwal. Prosedur ini digunakan untuk menambahkan jadwal perjalanan baru dengan menggunakan variabel waktu, tujuan, aktivitas, tipe data string. Layar dibersihkan dan program menampilkan header untuk menambahkan jadwal. Di sini, jika jumlah jadwal sudah mencapai max jadwal, program menampilkan pesan bahwa jadwal sudah penuh dan kembali ke menu. Ini ya guys. Program meminta input untuk waktu, tujuan, dan aktivitas. Setelah mendapatkan input, jumlah jadwal diinkrementasi dan data jadwal baru disimpan dalam array jadwal. Program menampilkan pesan bahwa jadwal berhasil ditambahkan dan menunggu input dari pengguna sebelum kembali ke menu. Selanjutnya, prosedur hapus jadwal. Prosedur ini digunakan untuk menghapus jadwal perjalanan. Jika tidak ada jadwal yang tersimpan, program menampilkan pesan dan kembali ke menu. Oh iya, di sini menggunakan tipe data nomor hapus, tipe data integer, value input tipe data boolean, dan S tipe data string. Program menampilkan daftar jadwal yang ada. Pengguna diminta untuk memasukkan nomor jadwal yang ingin dihapus. Input nomor jadwal diubah menjadi integer menggunakan val, dan validasi dilakukan untuk memastikan input valid. Jika input tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu. Seperti input tidak valid atau nomor jadwal tidak ada, dan kita kembali ke menu. Jika valid, program menggeser semua jadwal setelah nomor yang dihapus ke atas untuk menghapus jadwal tersebut dari array. Jumlah jadwal dikurangi 1 dan program menampilkan pesan bahwa jadwal berhasil dihapus. Dan tekan enter untuk kembali ke menu. Selanjutnya, prosedur menu utama. Prosedur ini adalah menu utama program menggunakan loop repeat until untuk menampilkan menu hingga pengguna memilih untuk keluar. Layar dibersihkan dan menu ditampilkan dengan pilihan yang tersedia. Pengguna diminta untuk memasukkan pilihan dan program menggunakan case ini untuk menentukan tindakan yang sesuai berdasarkan pilihan.
Jika pengguna memilih 1, 2, dan 3, prosedur yang sesuai dipanggil. Jika pengguna memilih 0, program menampilkan pesan, "Terima kasih telah menggunakan program ini." Jika pilihan tidak valid, program menampilkan pesan, "Pilihan tidak valid, tekan enter untuk coba lagi." Terakhir yaitu program utama. Bagian ini adalah bagian utama dari program. Jumlah jadwal diinisialisasi ke 0, menandakan bahwa belum ada jadwal yang ditambahkan. Program kemudian memanggil prosedur menu utama untuk memulai interaksi dengan pengguna. Sekian penjelasan dari saya. Dengan penjelasan ini, semoga Anda dapat memahami bagaimana setiap bagian dari kode berfungsi dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain untuk membentuk sistem dari program jadwal perjalanan harian. Di sini saya perhatikan lagi program yang telah saya buat, apakah sudah benar. Kalau sudah benar, klik compile. Nah, ini sudah benar. Enter. Klik run. Maka inilah hasil dari output program yang telah saya buat. Di sini kita disuruh pilih opsi. Saya klik 1. Maka belum ada jadwal perjalanan yang saya buat. Enter. Saya klik 2. Di sini disuruh masukkan waktu. Saya ketik jam 9, tujuan kampus, aktivitas rapat. Ini untuk contoh saja ya. Enter, maka jadwal berhasil ditambahkan. Tekan enter untuk kembali ke menu. Saya ketik 2 lagi. Di sini terserah kalian mau ketik apa. Saya klik 2 lagi. Enter. Maka di sini saya klik 1 untuk melihat jadwal yang telah saya buat. Dan inilah hasilnya. Jam 9 tujuan kampus, aktivitas rapat. Jam 10 tujuan kantin, aktivitas makan. Jam 12 tujuan curup, aktivitas belanja. Tekan enter untuk kembali. Di sini saya klik 3, hapus jadwal perjalanan. Di sini saya hapus jadwal nomor 3. Ya, nomor 3. Kemudian enter. Di sini ada pesan jadwal nomor 3 berhasil dihapus. Tekan enter untuk kembali ke menu. Klik 1 untuk melihat jadwal. Nah, jadi jadwal nomor 3 sudah dihapus. Lalu sudah selesai. Ketik 0 untuk kembali ke program. Itu saja hasil input dan output dari program jadwal perjalanan.